Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wa Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an-nadai 'ala darajatihim bil jannah wa yaqumuna bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في العافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hikmah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa bilalata ala al-khairi ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi Sayyid Syarruhan Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال قيامه بنفسه. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay qiyaman tegese kiaman jumanang multabisan binafsihi nganggo awake dhewe. Fal ba'u mongko utawi bae iku lil mulabasati tuduh makna mulabasah. Wa yahtamilu lan nemper lan mungkin apa antakuna yen ta ana apa ba iku lil dzarfiyatil majaziyati tuduh makna dzaraf majazi. Wa ulima. Terus sifat yang ke 5 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi itu? Berdiri pada dirinya sendiri. Seperti artikan di sini qiyaman multabisan binafsihi, atau berdiri dengan dirinya sendiri atau pada dirinya sendiri. Maknanya tidak berdiri pada zat yang lain. Itu bicara berdiri pada dirinya sendiri, itu bicara tidak berdiri pada zat yang lain. Terus wa ulima lan den kawruhi min kalamil musannifi saking kalami musannif qiyamuhu ta'ala bi nafsi annahu sak temene kelakuan iku ya jusuna ngopo itlaqun nafsi mutlaqaken lafat nafas alaihi ing atase Allah taala walau min ghairi masyakilatin senajan saking tanpa bentuk wa huwa kadzalika. Terus setelah bicara qiyam, kemudian binafsihi dengan dirinya sendiri. An-nafas membicarakan tentang nafas
nafsun disandarkan kepada Allah. Apa maknanya nafsun? Nafsun kalau disandarkan kepada Allah ya nggak punya makna apa-apa. Ini jangan diartikan nafsun itu jiwa, nafsun itu apa? Sebagaimana makna-makna yang ada pada kita. Kalau mau pada Allah, makna nafsun nggak dimaknai apa-apa. Artinya qiyamuhu binafsihi dimaknai kembali kepada zatnya sendiri, tidak dimaknai yang lainnya. Kama Bahwa kadalika qala yang dirasuk Allah Ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. bagaimana firman-Nya Allah, Allah menetapkan bahwa zatnya adalah persifatan rahmah. Ya Allah itu menetapkan dirinya, zatnya itu zat yang maha pemberi, zat yang maha baik. Kalau dia ngomong Allah itu enggak baik, aneh. Allah menetapkan dirinya, artinya tidak ada kezaliman pada dirinya Allah. Allah itu tidak mungkin, mustahil berbuat kezaliman. Jadi nafas itu ada di dalam Al-Quran, yang nafas itu disifatkan kepada Allah. Kalau saya nanya, apa dalilnya mensifati sifat-sifat ini pada Allah? Quran ada semua. Diam di Quran ada, nafas di Quran ada. Jadi enggak terus ini murni dari kalamnya ulama saja, enggak. Asalnya diambil dari Quran dan hadis. Terus Khilafan nulayani liman maring wong khasahu kang nentokaken sapa man ing nafas ilmu syakalati kelawan kang berbentuk. Kama fi qaulihi ta'ala kaya ing dalam pemikaman Allah Ta'ala hikayatan hal dadi ceritakan an Isa saking Isa alaihi salam. A'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sayyidina Isa juga pernah menggunakan kalimat nafas itu yang jadinya ada perbedaan nafas yang disifatkan kepada Nabi Isa dan nafas yang disifatkan kepada Allah. Kata Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Jadi menyebut diri, Allah disebut diri ya boleh, kita disebut diri juga boleh. Tapi maknanya jangan sampai nanti disamakan. Terus Wadawahu utai pengakuan iman khasau bil musyakalah iku annaha saat temani nafas iku latut laku oratin ucapakan apa nafas illa ala di hayatin kejaba yang atas kang duweni nyawa aridatin kang nampak kang muncul mamnuatin kang kacegah. nafas itu biasanya ya diletakkan kepada yang punya jiwa, yang punya nyawa. Itu kalau nafasnya pada kita. Kalau nafasnya, nafsunya kita, dirinya kita ya sesuatu yang punya nyawa, sesuatu yang punya jiwa. Tapi kalau nafas, diri itu mau jadi sifatnya Allah, ya nggak demikian. Terus Wa idhafatun nafsi utawi idhafah lafat nafas lil dhamiri maring dhamir fi kalamil musannif ing dalam kalamil musannif wa nahwi lan sepadane kalamil musannif min kubaili idhafati syai'i saking arah idhafahaken syai' li nafsihi maring awak dhewe si syai' fahuma mongko utawi nafas wa dhamir wa ingkana senajan ana apa nafas wa dhamir iku syai'aini rang perkara min haisul ibarah saking arah ibarahe min haisul ibarati saking arah ibarahe iku syai'un wahidun min syai'un wahidun tapi perkara siji min haisul makna saking arah maknane kama qala huwa ta'ala. jadi kalau di binafsihi dirinya sendiri. Jadi dirinya yaitu sendiri kembali kepada dia lagi.
Artinya walaupun kalimatnya dua, qiyamuhu bi nafsihi, tapi maknanya nafsihi itu dimaknai satu makna. Walaupun kalimatnya ada dua, nafas dan dhamir, tapi kembalinya kepada satu makna, tidak perlu dimaknai yang lainnya. Terus wa alam lan ngerti sira anna nafsa sak temen nafas iku tutlaku dan ucapaken ala ma'anin ing atase makna-makna katsiratin lan akeh min haiku setengah saking ma'anin katsirah adzatu utaidat wa huwa utai makna dat iku al muradu kang den karepaken guna ing dalam kene pembahasan. Makna pertama, di nafas itu bisa jadi sifat kita, bisa jadi sifatnya yang lain. Kalau itu bisa dimaknai banyak, maka nafas itu pada pokok utamanya dimaknai apa? Zat. Ketika itu mau dimaknai pada Allah atau mau dimaknai pada kita, itu makna utama yang pokok dimaknai dengan zat. Berdiri pada dirinya sendiri. Jadi diri itu dimakna zat. Bukan diri dimakna yang lainnya, bukan. Ada lagi yang memaknai Wa minha lan iku setengah saing ma'anin katsirah ad-damu utawi getih. Wa huwa utawi makna dam iku al-muradu kang den karepaken fi qaulihim ing dalam pembicaraane ulama fikih. Ma la nafsa lahu sa'ilah, ma utawi hayawan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue nafas sa'ilatun kang mili la tunjisu iku la tunjisu ora najisaken apa ma al-ma'a ing banyu. dalam pelajaran fikih ada kalimat menggunakan kalimat nafas juga, seperti mala nafsun lahu sa'ilah, apa-apa yang darahnya tidak mengalir. Nafas itu diartikan darahnya tidak mengalir, maka yang begitu itu enggak najis. Terus Wa minha niku sang ma'anin katsirah al-anfatu wa hiya utai al-anfah iku al-muradu kang den karepaken fi qaulihim ing dalam ucapane wong Arab fala li anna nafsa lahu. Wa minha lan iku setengah saing ma'anin katsirah al-uqubatu utawi siksaan. Kila den ngendikake wa hiya utai makna uqubah iku al-murad datu kang den karepaken fi qaulihi ing dalam firman Allah taala wa yuhdzirukumullahu nafsahu. Wa yuhdirukum lan menten-menteni ing sira kabeh sapa Allah nafsahu ing siksaane Allah ai uqubatahu ila ghairi dzalika. ada lagi kalimat lagi yang lain, maknanya Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya sendiri. Ayo awas sama saya, awas sama saya. Artinya bukan kita suruh takut pada dirinya Allah, tapi diri di situ bermakna siksaan. Diri bermakna azab. Hati-hati sama azabku kamu, hati-hati sama siksaanku kamu. Jadi Allah memerintahkan hambanya agar berhati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran yang sampai mendatangkan siksaannya Allah. Ini bentuk macam-macamnya makna nafas, makna diri. Tapi yang mau kita maknai di sini, diri itu adalah zat. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Terus Qauluhu ay la yaftakiru ila ilahirihi. Innama fassara ang bestine jelasaken sapa al-musannifu musannif hadhihi sifah ing ikilah sifat wa ma ba'daha lan sifat sakwise ikilah sifat li anna kullan krana saben-saben minhu masangking hadhihi sifat wa ma ba'daha iku yutlaku den ucapaken ala ma'anin ing atase makna-makna kang akeh. Idil ula krana utai sifat kang pertama iku tutlaku den ucapaken ala intisabil qamati ing atase jejeke ngadeg wala ihkami syailan ing atase ngukumi suwiji-wiji wa itqanihi lan ngiyakinaken syai' yuqalu den capaken qoma fulanun bikada ida ahkamahu atqanahu. ada lagi makna berdiri. Berdiri itu maknanya apa? Berdiri punya makna banyak.
Tapi jangan diartikan berdiri itu yang tegak lurus begini, jangan. Itu juga berdiri, tapi bukan berdiri yang jadi sifatnya Allah itu berdiri sendiri, mananya tegak lurus gitu. Maksudnya berdiri ngadeg loh maksudnya. Ngadeg atau lurus ke atas itu berdiri. Kalau ke sono selonjor gitu. Kita berdiri itu lurus ke atas. Atau berdiri di situ punya makna lurus atau adil. Kalau menetapkan sesuatu itu adil atau lurus. Ini makna yang bisa disifatkan pada menjadi makna majas, bukan makna yang asli. Jadi kalimat itu menjadi bias, maknanya menjadi banyak. Apa sih berdiri itu? Jangan kamu pikirkan berdiri itu yang begini, ya enggak. Kalau berdiri sudah jadi sifatnya Allah, maka dimaknai enggak begitu. Enggak boleh dimaknai sebagai makna yang biasa ada pada kita. Yes. Wa ala syiddati lan ing atase ruket banget. Yuqalu den ucapaken qomat wis berdiri wis jumana apa al harbu peperangan ala sakiha ing atase puncake peperangan. Ida stadda amruha ing nalikane banget apa amruha perkarane harap. Kayak perang. Kalau baru permulaan perang itu belum disebut perang. Ketika sudah mulai banjir darah, sudah mulai pada mati orang ngomong, nah ini baru perang nih, baru berdiri perang. Kan tadi juga perang, cuman nggak seseru ini. Jadi berdiri bisa dimaknai seru. Kayak orang main bola lah, ini baru bola nih, baru seru nih, dimaknai ini baru berdiri gitu loh. Tadi baru pemanasan. Berdiri punya makna banyak. Terus wasaniyatu utai sifat kang nomor loro iku tutlaku dan ucapaken ala wahdati syahsi ing atase ijene awak-awak. Wa wahdatin nau'i lan ijene macam wa wahdatil jinsi lan ijene jenis wa nahwiha lan sepadane wahdah min sairil wahdati saking sekerine wahdah. Yang kedua berdiri artinya sendiri atau bermakna sekelompok atau bermakna satu jenis. Ini bisa dikatakan syahas dirinya sendiri, bisa bermakna nau itu satu kumpulan, satu bagian, atau jenis satu jenis. Saya contohnya unggas itu kan satu jenis, beda lagi sama mamalia, jenis lain lagi. Ya Allah itu disebut satu, tapi maknanya jangan sampai dimaknai nau atau dimaknai jenis atau dimaknai syahas atau dari macam-macamnya wahdah. Ini mau meluruskan atau mau memahami makna kalimat yang bisa saja menimbulkan makna yang bias kemana-mana maknanya. Sehingga banyak orang menafsirkan yang berbeda-beda tentang maknanya qiyamuhu binafsi. Maka ini musonef lagi bicara satu persatu. Ini yang memperluas, ini pensarahnya ini Imam Bajuri meluruskan. Ini maknanya bisa begini, maknanya bisa begini, bisa begini. Sehingga kita harus paham betul-betul tujuan disarahi ini, tujuan diperluas ini agar tidak timbul pemahaman yang salah ketika mendengar kalimat berdiri, sendiri. Sendiri itu berarti kan satu. Jadi sendiri itu sendiri dirinya atau sekelompok atau satu nau gitu loh. Kalau unggas itu satu
kelompok, isinya apa? Ada bebek, itu apanya? Nauknya. Bebek semua, ayam semua. Tapi jenisnya apa? Unggas. Nah, Allah sendirinya punya makna apa? Gitu. Ini jangan sampai dipahami sendirinya punya makna kelompok atau jenis atau syahas atau min sairil wahdah. Terus gimana apa? Berdiri sendiri. Sendiri itu maknanya nggak butuh yang lain gitu loh. Bukan terus berdiri sendiri itu maknanya dibantu sama yang lain. Kalau mau berdiri dibopong itu, kamu nggak bisa berdiri ya, ini saya bangunin dah gitu. Kayak inilah. Ini kalau begini berdiri sendiri nggak? Masa ambruk gitu. Ini berdiri sendiri kalau beginiin. Kalau begini berdiri sendiri nggak? Enggak. Kalau begini? Kalau begini? Ini namanya apa kalau begini? Enggak berdiri sendiri. Yang dimaksud itu zat. Zatnya Allah itu berdiri sendiri. Lah, setiap zat itu berdiri sendiri. Begini ya berdiri sendiri. Kenapa? Begini juga dia zat. Begini zat, begini ya zat. Berarti mau keadaannya apapun dia berdiri sendiri. Jangan berdiri itu yang diberdiriin gitu. Kalau enggak, oh ini enggak berdiri sendiri berarti. Oh, itu pakai mata, colok matanya begitu. Makanya kok mata, akalnya mikir dong. Yang dimaksud zat itu tidak butuh sama yang lain. Jadi bukan berdiri itu maknanya ditegakkan lurus, bukan. Terus wa qawluhu ila mahallin la yaftakiru ila mahallin ay la yaftakiru ila dzatin maring zat yakumu kang jumeneng sapa Allah biha kelawan zat la makana dudu panggonan yahillu kang manggon sapa Allah fihi ing dalem makan li anna ada muftikarihi karena sak temene ora anane butuhe Allah taala ilaihi maring makan iku ma'hudun dialap wis diterangaken min mukhalafatihi taala saking sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi yang mau dimaksud dengan mahal di sini adalah zat yang lain, bukan mahal artinya tempat. Ini banyak penterjemah kitab tauhid menterjemahi mahal dengan arti tempat. Allah nggak butuh mahal, artinya Allah nggak butuh tempat. Maka itu salah penterjemahan. Kenapa pembahasan Allah tidak butuh tempat sudah dibahas di pembahasan mukhalafal hawadits. Maka di sini sudah nggak bahas lagi Allah butuh tempat, tapi Allah mustahil butuh pada zat yang lain. Kalau Allah kok butuh sama zat yang lain, berarti dia nggak berdiri sendiri, berarti dia butuh kepada mahal. Mahal itu zat yang lain. Mahalnya sifat itu siapa? Zat. Karena sifat itu berdirinya pada zat. Kalau Allah itu berdiri pada zat, berarti dia sifat. Jadi mahalnya sifat adalah zat. Kalau mahalnya zat, ruang. Itu zatnya kita. Mahalnya apa? Zatnya kita ruang. Kalau mahalnya sifat apa? Ya zat. Allah itu nggak butuh sama mahal. Makanya Allah nggak butuh sama zat yang lain. Kenapa? Wong dirinya sendiri adalah zat. Jadi Allah itu nggak butuh sama yang lain. Terus wa qawluhu wala mukhassisin lan ora butuh ila mukhassis ai mujidin tegese ora butuh maring kang maujudaken tafsiru qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa tafsiru qiyamuhu ta'ala bi nafsi utawi nafsiri sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi bi adamil iftikari kelawan ora anane butuh ila
kullun ila kullin maring saben-saben minal mahal wal muhassis iku istilahun istilah li ba'dil mutakallimina kedue sebagiane ulama ahli kalam ahli tauhid wa huwa utawi ikilah istilah ai la yaftakiru ilal mahal wal muhassis iku al masyhuru terkenal masyhur wa fi istilahi ba'dihim lan ing dalam istilah sebagiane ulama annahu sak temene yamuhu ta'ala bin nafsi iku bi makna adamil iftikari lawan makna ora anane butuh ilal mahal faqat li adami iftikari ilal muhassis iku maklumun diketahui min sifatil kidami sanging sifat itu. Terus tafsiran yang kedua ditafsiri wala muhassis dan enggak butuh pada muhassis. Jadi qiyamu bin nafsi itu punya dua penafsiran. Satu, Allah enggak butuh zat yang lain, yang kedua Allah nggak butuh diciptakan. Nah, jadi dikatakan ada pula nafsir cuma satu, apa Allah nggak butuh zat. Kenapa sih? Karena pembahasan Allah nggak butuh yang menciptakan sudah dibahas di sifat kidam. Di kidam sudah dibahas Allah itu qadim bukan baru. Kalau Allah baru butuh sama yang menciptakan, karena Allah qadim maka Allah nggak butuh sama yang menciptakan. Maka di sini nggak usah dibahas lagi. Tapi musonef mementingkan masalah akidah. Bahaya kalau sampai bodoh masalah akidah. Maka diulang pembahasan itu di sini agar kamu bisa membedakan secara nyata. Oh, hawadis itu zat, di Allah juga disebut zat. Gimana bedainnya? Oh, kalau zatnya hawadis boleh disebut zat yang maknanya berdiri sendiri, tidak butuh sama yang lain. Tapi tidak butuhnya kepada yang lain itu enggak mutlak. Masih ada butuhnya. Kalau enggak butuhnya Allah sama yang lain mutlak, maka ditafsirin qiyamu bin nafsi maknanya tidak butuh pada yang lain. Kalau kita berdiri sendiri, tapi masih punya butuh sama yang lain. Ini membedakan. Itu loh. Jadi qiyamu bin nafsi yang ada pada Allah itu punya makna nanti sifat adamiyah, sifat nafi. Menafikan apa? Menafikan butuhnya sama yang lain. Nah kalau qiyamu bin nafsi pada kita enggak sifat nafi. Sifat subul. Kenapa? Karena enggak bisa menafikan butuhnya pada yang lain. Maka kita disebut qiyamu bin nafsi, tapi bukan salbiyah. Kalau Allah qiyamu bin nafsi masuk pada kelompok sifat salbiyah. Kenapa? Menafikan butuh pada segala sesuatu. Ya Allah itu bukan sifat. Kalau sifat maka Allah butuh pada zat. Kalau Allah zat maka Allah nggak butuh sama yang lain. Dan zatnya Allah juga nggak butuh diciptakan. Kita zat bukan sifat, maka kita juga nggak butuh sama yang lain. Tapi zat kita butuh diciptakan. Makanya kalau sampai nafsiri Allah itu butuh sama zat yang lain, berarti nafsiri Allah itu sifat. Kayak orang Nasrani jadinya. Nasrani itu meyakininya Tuhan berapa? Hah? 3? Nggak kurang nggak? 3 tapi 1 tapi gambarannya gimana? Terus faedahnya apa? Gambarannya apa itu? Gambarannya tangan. 1 tapi 3. 3 jari tapi 1. 1 tapi 3. Apa faedahnya? Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau mau kerja, 3-3-nya bareng. 1 nggak bisa ini. Kalau pegang begini nggak bisa 1. Jika Tuhan kok 3, berarti dia nggak berdiri sendiri. Masih butuh sama yang lain. Jadi kalau pikirannya mereka itu waras, ngomong 1 tapi 3 tapi berarti 3 ini nggak bisa lepas.
Kalau nggak bisa lepas, berarti saling ketergantungan, saling membutuhkan, berarti nggak berdiri di mana sifat ketuhanannya. Gitu loh. Karena nggak mungkin Tuhan itu 3 tapi 1. Kalau ditanya lagi nanti 3 itu yang muncul dulu yang mana? Bareng. Hah? Bapak dulu. Dia 1 muncul dulu. Terus muncul yang 2 buat apa lagi? Kawan. Dia sendiri malas gitu. Cari kawan dia. Gimana? Hah? Mati. Jadi kalau kamu mau paham ini, kalau dia itu muncul bareng 3-3-nya, bareng, tanya kok 3, enggak 4? Apa sunnah Rasul 3? Hah? Kenapa kok 3 gitu loh? Ini ganjil sunnah Rasul berarti. Jadi nggak bisa diterima pemahaman Tuhan itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah, lemahnya dari mana? Ketiganya ini saling ketergantungan. 3 tapi 1 berarti kalau ada yang lain nggak bisa dipisahkan. Dia nggak bisa kerja tanpa yang lain, berarti dia lemah. Dia nggak berdiri sendiri. Maka disebut kata dia namanya oknum. Tahu oknum? Kayak polisi. Polisi itu oknum. Jenderal itu namanya apa? Polisi. Mayor, polisi. Kopral, polisi. Berarti polisi itu bisa kemana aja. Bisa ke jenderal, bisa ke mayor, ke kopral. Berarti polisi itu nggak jelas. Nama disebut polisi itu sifat. Bisa kemana saja. Kalau Tuhan itu sifat, berarti bisa ke satunya, bisa ke sini, bisa ke sini. Disebut Tuhan semua, berarti Tuhan itu namanya sifat. Berarti dia nggak berdiri sendiri, dia berdiri pada sesuatu yang lain. Nah, kita menolak paham yang mengatakan apa? Kalau Tuhan itu berdiri pada yang lain, sebagaimana pahamnya orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu adalah sifat. Maka ini kita mustahilkan. Jadi kesimpulan dari Qiyamu binafsi ditafsiri dengan 2 penafsiran. Jadi setelah Qiyamu binafsi ini dan nanti setelah wahdaniyah baru ada sifat yang ditafsiri. Kalau sebelumnya belum ada penafsiran, nanti pakai penafsiran pada Qiyamu binafsi dan pada wahdaniyah. Ditafsiri apa? Tidak butuh pada zat yang lain. Kenapa? Karena dia bukan sifat, tapi dia adalah zat, maka dia nggak butuh zat yang lain. Ditafsir yang kedua dengan tidak butuh diciptakan. Kenapa? Karena dia qidam, dia wajibul wujud, maka dia nggak butuh diciptakan oleh yang lainnya. Terus Wa'lam anal mawjudat saat temani mawjudat binisbati kelawan bangsa akan ilal mahal wal mukhassis iku arba'atu aksamin ana 4 bagian. Kama kaya barang zakarahu kang nuturhu ikma sapa al-musannifu musannif fil muqaddamati ing dalem al-muqaddimah. Rupane kismun bagian awal la yaftakiru ora butuh ilaihima maring mahal wal muhassis. Kesimpulannya ada 4. Kalau mau bicara hubungan antara apa? Antara zat dan pencipta, butuh sama zat yang lain, butuh sama yang lain, dan butuh sama pencipta. Pembahasan ini menghasilkan 4 poin, 4 kesimpulan. Seperti dalam kitab Muqaddimah. Pertama, la yaftakiru ilaihima, enggak butuh zat yang lain dan enggak butuh pencipta. Enggak butuh zat yang lain dan enggak butuh pencipta. Siapa dia? Zatnya Allah. Terus wa dzatullah ta'ala wa qismun lan sabagian yaftakiru butuh ilaihima maring mahal wal muhassis wa huwa utawi qismun yaftakir ilaihima iku aradul hawadis. Kedua,
Kismun yaftakiru ilaihima, butuh pada zat lain dan butuh diciptakan. Siapa ini? Siapa? Siapa makhluknya siapa? Butuh pada zat yang lain dan butuh diciptakan. Punya gigi nggak? Biar pepek maksudnya. Butuh zat yang lain berarti zat bukan. Apa namanya? Nah, dan butuh berarti apa? Sifatnya makhluk, namanya A. Apa? Terus Wakismun lan sabagian layak takiru ora butuh ilal mahal maring mahal, wa yaftakiru tapi butuh ilal muhassisi maring muhassis wa huwa dzatul hawadis. Nah, yang ketiga tidak butuh pada zat yang lain tapi butuh diciptakan. Apa itu? Zatnya siapa? Zatnya hawadis. Terus Wakismun lan sabagian yakumu jumeneng apa kisam bil mahali kelawan al mahal wala yaftakiru kelawan ora butuh ilal muhassisi maring muhassis wa huwa tawi ismun iku sifatullah taala sifat-sifat Allah taala. Yang keempat tidak butuh pada butuh berdiri pada zat dan tidak butuh diciptakan. Berdiri pada zat yang lain, berdiri pada zat dan dia tidak diciptakan. Apa ini? Sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Terus Waqat asla alan teman-teman gawe Allah sapa al-fahlu ay fahru razi al-adaba ing adab haisu abara sekirane gawe ibarah sapa fahru razi fi hadzal qismi ing dalam ikilah bagian kang kepapat bil iftikari kelawan lafat iftikar nadharan ningali minhu saking arah ila istihalati qiyami sifatihi ta'ala maring kamuhalane jumenenge sifat Allah taala binafsiha kelawan awak dhewe sifat wujud qiyamiha kita. Imam Razi pada poin yang keempat ini dia menafsirkan sifatnya Allah itu butuh kepada zat tapi tidak butuh pada pencipta. Kalimatnya apa? Butuh pada zat. Kata ulama, oh kurang ajar kamu Razi. Ini enggak benar. Nanti menisbatkan butuh kepada Allah. Ini enggak sopan kalau begitu. Allah itu enggak punya kebutuhan. Kok ini bisa ngomong Allah itu butuh kepada zat dan tidak butuh sama yang menciptakan? Maka kalimat Allah itu zat sifatnya butuh pada zatnya itu oleh ulama dikatakan sebagai pendapat yang kurang adab. Tapi Imam Razi mengatakan begitu diambil dari arah enggak mungkinnya sifatnya Allah berdiri sendiri. Nah kan enggak mungkin berdiri sendiri, berarti kalau enggak mungkin berdiri sendiri pasti butuh sama yang. Maka dari takrif itu ini mau bicara takrifnya umum, sifat secara umum. Sifatnya kita ya begitu, nggak bisa berdiri, maka butuh sama yang lain. Sifatnya Allah begitu, nggak bisa berdiri sendiri, maka butuh sama yang lain. Ini tafsirnya Imam Razi mengambil dari tafsirannya sifat secara umum. Karena wajibnya sifat itu apa? Berdiri pada zat. Selalu tidak bisa berdiri sendiri. Terus wujud qiyamiha lan wajibe jumenenge sifat bidzati kelawan zatul aqdas ma'a ghaflatihi semertane laline fahdul wajzi amma sanging bareng yuhimuhu kang aweh salah paham apa ma at-takbir ing takbir bil iftikari kelawan iftikar. Jadi takbir iftikarnya itu
nggak diperdulikan gitu loh, nggak dihitung. Pokoknya sifat itu tarifnya begitu, tanpa memperdulikan makna iftikor disandarkan kepada Allah. Allah itu kan ghaniyul mutlak. Allah itu nggak butuh segala sesuatu secara mutlak, hingga tidak layak disandarkan sifat butuh pada Allah. Jadi harusnya gimana? Ya jangan pakai kalimat butuh. Pakainya apa? Kalimatnya berdiri pada zat. Gitu loh. Sifatnya Allah itu bukan butuh pada zatnya Allah, tapi sifatnya Allah itu berdiri pada zatnya Allah. Kenapa nggak boleh diomong butuh? Kalau diomong butuh itu mestinya yang keberadaannya itu pernah pisah. Maka itu bisa diomong butuh. Kayak contoh gini, kamu lapar, terus kamu ingin kenyang. Caranya pengen kenyang gimana? Cepet tuh jawabnya kayaknya. Caranya pengen kenyang, makan. Berarti kamu butuh makan untuk mendatangkan kenyang. Setelah kamu kenyang, kenyangnya datang pada kamu, masih butuh makan enggak? Enggak. Gitu kan? Berarti butuh itu ketika belum ada sifatnya pada zat. Maka butuh, katanya begitu, boleh dikatakan butuh. Tapi ketika sudah zat sifatnya nempel pada zatnya, maka sudah nggak butuh lagi sama yang lain. Lah sifatnya Allah butuh sama apa? Wong sudah ada pada zatnya dan nggak pernah pisah dari zatnya, maka nggak layak disebut butuh. Gitu loh. Kalau sifatnya yang lain boleh aja diomong butuh, kayak gerak butuh sama zat, diam butuh sama zat, layak. Kenapa? Karena gerak itu pernah terpisah dari zatnya. Ketika dia muncul, maka dia butuh kepada zat agar dia bisa ada, dan butuh pada yang menciptakan. Tapi kalau sifatnya Allah nggak bisa disebut butuh. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu belum pernah nggak ada, belum pernah pisah dari zatnya, maka nggak layak disebut dengan butuh. Tapi Imam Razi nggak ada urusan. Imam Razi biarin. Yang penting saya memberikan takrifnya sifat. Sifat secara umum itu takrifnya, hingga jangan sampai membingungkan orang. Oh, sifat itu ya ada yang berdiri, ada yang butuh. Nanti orang bingung. Sifat itu yang nggak bisa berdiri sendiri selesai. Nah, namanya sifat. Kalau berdiri sendiri namanya zat. Sifatnya Allah bagaimana? Ya sama, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau nggak bisa berdiri sendiri, dipahami mestinya butuh sama yang lain. Maka dari arah itulah Imam Razi memutuskan takrif atau menamai sifatnya Allah dengan pengertian Allah itu sifatnya butuh kepada zatnya. Kata dia apa? Yang nggak mungkin itu, yang mustahil itu, kalau butuhnya sama selain Allah, itu mustahil. Kalau Allah masih butuh sama Allah, nggak ada masalah, dia juga namanya. Apa masalahnya? Ini jawabnya Imam Razi begitu. Kalau butuhnya sama yang lain, bermasalah ini, gitu loh. Kalau butuh sama zatnya sendiri, berarti nggak ada lain yang ikut serta, gitu loh. Jadi nggak mengurangi derajat ketuhanannya, walaupun dikatakan dengan itikad. Tapi imam yang lain, iya, tapi nggak sopan, gitu. Ini urusan sopan santun doang maksudnya, bukan urusan ilmu, bukan ilmu. Bener, artinya masih mengarah kepada takrif yang benar, gitu loh. Hanya urusannya sopan santun. Kata Imam Razi, urusan nakal kok sopan santun. Nakal tuh nggak kenal sopan santun. Kalau kiai timi-timi, ya itu sopan santun. Oh, ini katanya imam sama imam. Variannya bukan imam ono maksudnya. Pedian lagi. Imam saya bukan.
Ya, jadi ini tafsir atau makna yang harus kita pahami dari lafat-lafat yang dipakai dalam sifat qiyamuhu binafsi. Qiyam maknanya apa? Nafsi maknanya apa? Sendiri maknanya apa? Berdiri pada dirinya sendiri maknanya apa? Nyanya kemana maknanya? Ini satu persatu ditafsirkan agar kita jelas bahwa ini semua ketika menimbulkan pemahaman yang lain, maka harus kamu hilangkan pemahaman itu. Pemahaman yang sebenarnya, bahwa yang dimaksud dengan qiyam itu maknanya adalah berdiri yang punya makna apa? Yang punya makna tidak butuh sama yang lain. Punya makna dia bukan sifat. Kalau dia sifat, maka dia tidak akan berdiri pada dirinya sendiri. Tapi dia bukan sifat, maka dia pasti berdiri pada dirinya sendiri. Di tafsir yang kedua ditafsiri dia tidak butuh diciptakan. Kenapa? Karena dia punya sifat qidam, sudah kita bahas pada awal pembahasan. Tapi digabung penafsiran di sini agar tanzih, agar bersih, agar kamu nggak timbul kesamaran tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga timbullah 4 kesimpulan. Maka kalau kamu paham 4 kesimpulan ini, kamu akan paham betul mana zat Allah, mana sifat Allah, mana zatnya makhluk, mana sifatnya makhluk. Ya, kamu nggak akan menisbatkan ini boleh pada Allah atau yang ada pada Allah boleh pada kita. Ini tidak boleh, tidak akan kita menyandarkan itu kalau paham 4 poin ini. Mudah-mudahan apa yang dikaji, apa yang disampaikan oleh para imam bisa kita pahami. Allah jadikan hati kita hati yang bisa paham. Allah penuhi hati kita dengan cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya akidah. Allah tambahkan kemantapan di hati kita. Allah tambahkan yakin di hati kita. Allah jadikan yakin itu sampai hari kematian kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yang akan datang bicara sifat berikutnya, yaitu sifat wahdaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana farhamna bi anna Alala asrafna fatub alaina tauba tafsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal hadi wal ikhwani wasairil khilani wa kulli mahabba awjiratin والمسلمين أجمعين من ربي وأذلك جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي رضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه عدد تقصير ربي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.